Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah penelitian kuantitatif. Hari ini sudah sampai kepada pertemuan yang ke-13 dan kita akan membahas mengenai etika dalam penelitian kuantitatif. Kita mulai dulu dengan definisi etika. Apa itu etika? Etika adalah sistem dari prinsip-prinsip moral. Yang kedua bisa juga, prinsip-prinsip moral itu pastinya hanya dimiliki oleh individu. Jadi dia embedded, ada di dalam individu. Atau kita bisa melihat bahwa dia adalah aturan-aturan yang bisa kita ketahui bahwa itu akan menimbulkan penghargaan, atau kita bisa menghargai dari beberapa kelas dalam tindakan-tindakan orang-orang yang juga kita lihat secara khusus dia menitik beratkan kepada etika gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya kita akan memerlukan penelitian-penelitian dan disitulah kita memerlukan etika. Kita mulai, kenapa kita akan melihat etika tersebut, apakah memang ada standarnya? Nah, kita akan bahas itu ya. Jadi, peneliti itu harus mempertimbangkan standar-standar etikanya. Kenapa? Dia akan bisa mencegah resiko yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, dan benda misalnya. Dan yang kedua, biar kita tidak tahu bagaimana orang per orang sehingga kita dalam penelitian ini tidak mengelabui orang lain yang ikut serta dalam penelitian, dan kita juga bisa mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini menjaga privasi atau kerahasiaan. Yang terakhir, kita harus hati-hati saat melibatkan para masyarakat, para orang-orang dalam masyarakat kita. Oke. Kenapa dalam penelitian itu etika sangat penting? Kenapa? Karena etika harus diterapkan pada setiap tahapan penelitian. Mulai dari perencanaan di latar belakang masalah, ketika kita menyebarkan kuesioner, melakukan observasi, atau melakukan wawancara, sampai melakukan evaluasi dan pelaporan. Apalagi kalau penelitian ini adalah merupakan salah satu proyek penelitian. Oke, yang selanjutnya juga sebelum merancang dan melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian, beberapa penelitian itu bisa juga memerlukan pertimbangan etika yang sulit. Misalnya, ketika dalam biologi ya, misalnya atau virus-virus, itu juga harus memerlukan pertimbangan politik dan sebagainya. Kalau misalnya kita melakukan penelitian yang harus melakukan wawancara mendalam dengan para narasumber, kita juga harus mempertimbangkan kerahasiaan si narasumber, waktu, cara berpikir, dan sebagainya. Itu harus kita pertimbangkan ya. Kenapa? Makanya kita harus mementingkan etika. Lalu pada penelitian jangan juga menawarkan imbalan besar dan sebagainya. Dan yang paling penting, Anda tidak boleh menjiplak atau melakukan plagiasi terhadap kerja-kerja, hasil kerja orang lain. Jangan juga membuat kesimpulan yang melenceng karena penelitian Anda dibayar. Iya enggak? Jadi jangan sampai Anda melakukan, tergantung siapa yang bayar. Jangan juga membuat penipuan tentang ilmu, memalsukan penelitian, melakukan pelanggaran keilmuan. Itu tidak boleh dan harus dihindari. Terakhir, jangan menggunakan posisi sebagai peer review untuk memberikan hukuman atau tidak suka dengan rekan-rekan yang lainnya. Tentu itu harus dihindari sekali. Oke. Etika dalam penelitian, maka penelitian ini harus mengikuti peraturan yang ada dan mengantisipasi kemungkinan adanya masalah etika dalam penelitian kita. Yang selanjutnya, kalau kita melakukan kompetisi misalnya, maka kompetensi dalam penelitian bisa baik atau juga tidak baik. Atau juga yang disebut dengan whistleblower, mungkin merupakan suatu mekanisme yang baik untuk mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penelitian. Oke, itu adalah garis-garis besar dalam etika penelitiannya. Yang selanjutnya, saya ingin menitik beratkan dalam peraturan-peraturan dalam penelitian ini. Jadi, dalam penelitian ini ada satu kode etik yang mengatur bagaimana harus melakukan penelitian.
Peraturan bisa bersifat universal dan spesifik. Ada juga hukum yang mengatur penelitian biasanya terkait dengan keamanan dan cara penanganannya. Jadi kode etik adalah ketentuan yang mengikat ilmuwan secara etika. Ada juga kita lihat deklarasi Helsinki, ada prinsip etika untuk percobaan kepada manusia gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menghormati individu, menghormati hak individu, kesejahteraan individu, pertimbangan etika tentang pentingnya terhadap hukum dan peraturan, dan Anda harus melakukan konfirmasi kepada narasumber, persetujuan pada narasumber bahwa hasil penelitian ini memang akan digunakan dalam penelitian ilmiah dan sebagainya gitu kan. Ini harus Anda hormati. Karena itu maka prinsip dasar penelitian ini betul-betul berdasarkan pengetahuan, berdasarkan latar belakang keilmuan. Penelitian harus menghasilkan manfaat untuk masyarakat. Ini dari sisi aksiologisnya. Resiko dan manfaat dari penelitian harus dianalisis dan tidak menyebabkan akibat yang membahayakan. Penelitian juga harus dilaksanakan oleh peneliti yang terlatih. Jadi Anda juga mencari asisten pelatih, juga harus asisten peneliti maksud saya, dia betul-betul juga sudah paham tentang penelitian Anda. Dan temuan hasil penelitiannya harus dipublish kepada publik. Jadi harus diketahui secara umum ya. Bisa juga Anda buat dengan jurnal penelitian ilmiah. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi saya menitik beratkan kepada unsur plagiasi ya. Jadi Anda tidak boleh menjiplak karya orang lain. Yang pertama adalah menulis karya ilmiah. Jadi menulis karya ilmiah harus jujur, tanggung jawab atas apa yang ditulis. Jadi jika Anda mengutip pendapat seseorang, harus diakui dan disebutkan sumber ide atau pendapat tersebut. Yang kedua, seorang akademisi boleh salah dalam melakukan penulisan, ya kan? Tapi nggak boleh bohong, karena kesalahan bisa diperbaiki, tapi kebohongan jadi kejahatan yang sulit untuk dimaafkan. Yang ketiga, istilah umum yang digunakan dengan tidak menyebutkan sumber disebut dengan plagiarisme, yang merupakan suatu kejahatan intelektual. Plagiarisme itu sama dengan kejahatan atau kriminal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang. Jadi harus hati-hati ya ketika Anda mau menulis sumber-sumber kutipannya. Jadi dalam penulisan juga ada etika. Etika ini menjadi pedoman dalam penulisan, terutama di kalangan akademisi yang menganut nilai-nilai akademis yang itu adalah kebenaran dan kejujuran. Terus gimana dong untuk menghindarkan plagiarisme? Hasil penulisan karya ilmiah yang harus mencantumkan sumber kutipan asli. Walaupun penulisannya sama persis dengan karya orang lain, jika Anda menuliskan sumbernya, maka seorang tersebut terbebas dari kegiatan plagiarisme. Oke, ini bisa dicek ya kalau misalnya Anda mau mengecek plagiarisme. Ya, ada Turnitin, ada yang lainnya juga ada. Anda bisa lihat di internet ya. Anda bisa menggunakan plagiarisme checker dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak atas pertemuannya hari ini. Saya meminta agar Anda tetap menjunjung etika ketika Anda menuliskan tulisan-tulisan ilmiah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.